Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa ma'wala, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur kepada Allah dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira yang dibaca tadi ayat yang menceritakan tentang apa, Bapak Ibu? Puasa. Ujungnya yang ingin diraih apa? Ya? Takwa. Itulah yang populer. Hampir semua dai-da'iyah, muballighah di bulan suci Ramadan itu menunjukkan betapa pentingnya takwa, proses berpindahnya iman kepada takwa. La'allakum tattaqun. Tapi kata Prof. Quraisyihab itu masih belum beruntung. Ya, belum beruntung. Karena takwa itu sejatinya al-wiqayah, menghindar, takut. Fattaqun nar, takutlah terhadap api neraka, menghindarilah api neraka. Fattaqullah, hindarilah Allah, maksudnya hindari siksaan Allah. Tapi itu belum beruntung. Sesungguhnya hakikat puasa yang jarang dai-daiyah sampaikan, kata beliau, berada di ujung ayat puasa itu. Ya, berada di ujung ayat puasa itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, walitukammilul iddah. Itu kalau dari riwayat Syu'bah. Yang sering kita baca, walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Itu hakikat puasa, syukur. Kalau bersyukur ditambah, la in syakartum la azidannakum. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, kita akan mencoba untuk mentadabburi ayat-ayat ini dengan dua pokok agama yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Apa itu? Mari kita coba kaitkan puasa ini dengan sabar dan syukur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam penggalan hadisnya, ajaban li amril mu'min. Sungguh ajaib, sungguh menakjubkan urusan setiap muslim dan muslimah. Kenapa demikian? Karena kalau seorang muslim yang beriman, urusannya semua baik. Selalu berbaik sangka kepada Allah. Kata Nabi, in asabathu sarra'u syakar wa in asabathu darra'u sabar fakana dzalika khairan lahu. Itu penggalan hadisnya, tidak secara utuh. Orang beriman itu, kata Nabi, jika dia diberikan kenikmatan dia bersyukur, jika diberi musibah, bencana, ujian dia bersabar. Tidak bisa dipisahkan Bapak Ibu sekalian, sabar dan syukur. Kita bersabar dan kita bersyukur. Saya teringat dengan cerita seorang dai atau ulama Bugis. Dia berkata seperti ini, yarona senna lise na surgai dua mi tau syukur mi seboto sabara. Isinya penghuni surga itu katanya hanya dua golongan saja, orang yang sabar dan orang bersyukur. Kemudian dia lanjutkan dengan cerita, wallahu alam, apakah ceritanya benar atau tidak. Ya, dia bercerita seperti ini, ada sepasang suami istri yang katanya masuk surga karena satu bersyukur, satu bersabar. Istrinya cantik sekali, pakai mat ya, pakai panjang, cantik sekali begitu. Kemudian suaminya
tidak gagah-gagah amat. Maksudnya orang ya standar lah. Tapi dia masuk surga karena dia bersabar memiliki suami yang tidak gagah, kemudian istrinya bersyukur. Ya, suaminya yang bersyukur, istrinya yang bersabar. Ya, dia mengambil contoh seperti itu. Wallahu a'lam. Intinya sabar dan syukur. Kita bersyukur diberikan uang buka puasa sebelum waktunya. Iya kan? Iya. Kita patut syukuri itu Bapak Ibu sekalian. Iya. Baik, sedikit kita akan mentadaburi tentang sabar. Kenapa Ustadz mengambil dua pokok masalah ini, sabar dan syukur kaitannya dengan puasa? Karena Bapak Ibu sekalian, sabar dan puasa itu ada kesamaannya. Yang pertama, sabar dan puasa pengertiannya sama. As-sabr huwal imsak, was-shaum huwal imsak. Sabar itu menahan diri, puasa juga menahan diri. Bahkan pahalanya pun sama. Hanya sabar dan puasa yang pahalanya sama. Mari kita lihat. Kalau puasa, kata Allah dalam hadis qudsi, as-shaumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untuk saya dan puasa itu untuk aku, kata Allah, dan hanya akulah yang memberikan ganjaran. Kalau Allah yang memberikan ganjaran, tidak tertakar Bapak Ibu. Tidak tertakar. Sabar pun demikian. Apa ganjarannya sabar? Ya? Tidak tertakar juga. Ganjarannya sabar dalam Al-Quran. Ustaz, ada yang tahu ayatnya? Kenapa? Masya Allah. Terima kasih Ustaz Wahab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sama-sama ghairi hisab, tidak tertakar. Mohon maaf, kalau amalan yang lain itu tertakar. Misalnya baca Al-Quran, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu min 10 amsalha. La aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harf. Tidak berarti mengenyampingkan, menyudutkan pahala baca Quran, tidak. Kata Nabi, siapa baca Al-Quran alif lam mim, pahalanya 3 pahala, dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Itu tertakar, tapi sabar bighairi hisab, tidak ada batasnya. Kenapa? Karena sabar itu susah sekali. Susah sekali. Iya. Ayo kita ambil contoh. Pak Syamril pernah mengungkapkan definisi sabar pada Bu Ime, masih ada juga waktu itu. Kita beri tadabur Jumat pagi di Baruga. Beliau mengatakan bahwa definisi sabar di antara banyaknya definisi adalah bersatunya fikir dan fisik dan fikir. Betapa banyak orang yang tidak sabar karena tidak bersatu fisik dan fikirnya. Kenapa di lampu merah kita klakson? Tidak bersatu fikir dan fisik. Fikir kita sudah ceklok di sekolah, tapi badan kita masih di motor, ya kan? Kita banyak terlambat tadi. Tapi tenang Bapak Ibu sekalian, kalau hujan ditambah 10 menit kata Hace, gitu. Alhamdulillah. Bersyukur. Alhamdulillah. Selamat lagi. Kemudian fasbir sabran jamila, bersabarlah dengan sabar yang indah. Sabar itu di dalam hati, sabar yang tidak disertai omelan. Karena kalau mengomel ki tidak sabar ki. Masya Allah. Ya, sedikit lagi Bapak Ibu sekalian. Semua orang butuh sabar. Siapapun dan kapanpun. Orang sakit butuh sabar. Orang sehat butuh sabar. Orang kaya butuh sabar, apalagi orang miskin. Semua orang dewasa perlu dan butuh sabar. Anak kecil butuh diajarkan bersabar. Siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Setelah sholat subuh, setelah sholat maghrib, sabar ki, jangan langsung keluar. Berzikir dulu. Setelah berzikir sabar, sholat sunat dulu.
Setelah uang buka puasa dibagi, sabar kita dengarkan ceramahnya Ustadz sampai sore. Iya. Jangan kita kabur. Iya. Ya kan? Nah, kan sudah dibagi uang puasa, sampai zuhur kabur lagi. Sabar, ikuti pengajiannya sampai sore. Iya. Alhamdulillah. Sabar. Iya. Biasanya kan dibagi di akhir. Sekarang sudah ditransfer. Ya alhamdulillah, itu syukur. Diberikan sebelum waktunya. Baru setengahnya. Masya Allah. Ceklok insya Allah besok masuk mungkin ya. Baik Bapak Ibu sekalian. Saya dikode tadi sama Ustaz Jusri. Karena sudah pemateri sudah datang, ya kita cukupkan. Ya itu intinya Bapak Ibu sekalian ya. Mari kita bersyukur dan bersabar. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.